fa inna indana anaqan. Anaqan adalah anak dari kambing maiz. Kambing yang domba kampung yang tidak ada biri-biri, yang tidak ada bulu wolnya, domba kampung yang kita punya. Maka inaqan di sini umurnya di bawah 1 tahun. Maka makna inaqan adalah unsa min waladil maiz, anak perempuan dari anaknya maiz, anaknya domba kampung. Dan di sini inaqan belum penuh 1 tahun. Maka inaqan belum penuh 1 tahun. Wahia ahabu ilayya min syatain, dan aku sangat mencintainya. Lebih aku cintai daripada kambing biri-biri yang besar. Afatujzi anni, maka apakah sembelihanku ini diterima ya Rasulullah? Qala na'am, tentu. Walan tujziya an ahadin ba'dak, dan tidak diterima dari sembelihan selain dari kamu. Maka hadis yang kita baca ini banyak dari riwayat dari Al-Bara ibnu Azib. Banyak sekali faidah yang bisa kita ambil. Pertama, dari sunnah adalah melaksanakan salat Id terlebih dahulu, kemudian melaksanakan khutbah. Dan juga dari syarat diterimanya sembelihan, faidah di dalam hadis ini, man shalla salatana wa nusukana faqad asaba an nusuka. Maka di sini mannya man syartiyah, barang siapa, maka syarat jumlahnya, barang siapa yang salat kemudian menyembelih, maka dia telah sesuai dengan sunnah sembelihan. Dan di sini waman nasaka qabla shalah fala nusuka lahu, dan barang siapa yang menyembelih sebelum waktu salat maka tidak diterima salatnya. Maka ini syarat diterima sembelihan jika sembelihannya setelah salat Id. Dan di sini menjadi pendalilan bahwa hari Id adalah hari sembelihan. Dimulai dari hari Id dan hari kegembiraan menyembelih, dan yang tidak mempunyai sembelihan insya Allah mendapatkan sembelihan dari tetangganya. Kemudian faedah dari ini, dari hadis yang disebutkan oleh Al-Bara ibnu Azib, aku mempunyai inaqan, yang maknanya adalah anak perempuan betina dari maiz, domba kampung. Maka di sini asalnya tidak boleh, namun diberikan kepada Abu Burdah, yang mana dia itu menyembelih kurang dari 1 tahun. Maka ini yang bisa kita berikan di hadis Al-Bara ibnu Azib dan Abu Burdah ibnu Nayyar. Kemudian kita tutup dengan hadis Jundub ibni Abdillah Al-Bajali. Kembali kepada hadis Al-Bara. Lalu mana poin pendalilan hukum permasalahan sholat Id? Pendalilannya yang pertama, Nabi melaksanakan khutbah sebelum, Nabi melaksanakan sholat sebelum khutbah. Ini dari sunnah. Maka ini hukum dari sholat Id. Itu poin pendalilannya. Dan juga poin pendalilannya dijadikan sholat Id sebagai syarat diterimanya dari sembelihan, harus setelah sholat Id. Maka ini hubungan dari bab sholat Id dengan hadis ini.
dan faedah yang lain berhubungan dengan sembelihan. Adapun dari Jundub ibni Abdullah al-Bajali qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala Jundub shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauman nahr, bahwa Nabi salat di hari nahar. Hari nahar maknanya hari Id tanggal 10. Dinamakan hari nahar kenapa? Karena hari awal penyembelihan. Dinamakan nahar. Nahar itu penyembelihan. Apa bedanya nahar dengan dabah? Maka disebutkan nahar khusus untuk penyembelihan unta. Adapun dabah untuk penyembelihan sapi dan kambing. Emang beda? Naam. Untuk penyembelihan dabah kambing dan sapi seperti biasa, dia itu dipotong lehernya. Lehernya dipotong sehingga terputus saluran darah dan saluran udara. Seperti biasa antum melihat kita menyembelih kambing di hari Id, kita sembelih kemarin di Idul Adha, insyaallah kita menyembelih. Adapun nahar itu khusus untuk unta. Bagaimana caranya? Bagus, bagaimana cara menyembelih unta? Jangan ngobrol. Lehernya ditobak. Lehernya atau ujung leher. Di sini. Bukan lehernya, ditombaknya bukan di sini. Di sini. Di ujung dari leher yang mendekati kepada dada. Di situ ada tempat yang menonjol. Nah, di situ ditusuk. Ditusuk besi tajam seperti linggis. Kemudian memuncratkan darah seperti disembelih. Maka itulah penyembelihan dari unta yang paling baik. Maka dinamakan dengan nahar. Maka dimutlakkan yaumun nahar di dalam hadis, hari sembelihan khusus unta nahar. Kemudian setelah itu dimutlakkan penyembelihan apa saja, pokoknya hari ke-10 dari Dzulhijjah dinamakan yaumun nahar, hari penyembelihan. Asalnya dipakai untuk sembelihan unta nahar, dimutlakkan kepada seluruh penyembelihan. Menyembelih ayam boleh apa tidak ya Muhammad? Boleh. Ini cukup kurban dengan ayam? Tidak. Harus apa aja? Pertama, kambing, unta, sapi, kerbau. Kelima, kuda. Kuda enggak? Bukan. Berarti dia min bahimatil an'am, maknanya adalah sapi, unta, dan kambing. Lalu si kerbau boleh? Boleh. Kerbau yang kita lihat warna abu-abu tua itu, yang gemuk, itu juga boleh. Dinamakan jamus. Dimasukkan oleh para ulama masuk kepada kerbau. Maka di hadis disebutkan Nabi Muhammad SAW salat yauman nahr, di hari ke-10. Summa khotbah, sama hadisnya. Salat dulu baru khutbah. Summa dabah. Maka di sini dinamakan lafaz dabah. Dabaha maknanya penyembelihan kambing dan penyembelihan sapi. Maka sama di sini hadis Jabir juga menceritakan Nabi salat dulu baru khutbah baru menyembelih. Man dabaha qabla an yusalliya falyadbah ukhra makanaha. Barang siapa, mannya man syartiyah menandakan fi'il syart. Barang siapa yang salat, maka barang siapa yang sebelum salat kemudian telah menyembelih, agar menyembelih gantinya, menandakan tidak diterima. Agar menyembelih gantinya, agar terpenuhi ibadah nusuk, diganti. Lalu yang sudah disembelih ya sudah dimakan. Namun ibadahnya bukan ibadah pengorbanan kurban, tetapi ibadah menyembelih sunnah, dimakan untuk keluarga dapat pahala seperti itu.
Wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Dan barang siapa yang setelah salat Id kemudian pulang dan belum menyembelih, maka sembelihlah dengan nama Allah. Maka wajah pendalilan jelas tentang salat Id dilaksanakan sebelum khutbah dan sebelum menyembelih, dan disebutkan barang siapa yang menyembelih terlanjur menyembelih agar mengganti dari sembelihan yang ada. Dan disyariatkan sunnah menyembelih membaca basmalah. Indah saat membaca basmalahnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim atau bagaimana? Disebutkan di dalam hadis Anas, kana yusammi wa yukabbir. Dulu Nabi di saat menyembelih 2 kambing gemuk putih dengan membaca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim ataupun membaca Al-Fatihah bagaimana? Samillah wa yukabbir. Jadi gimana? Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Atau baca Al-Fatihah semuanya. Bingung. Yusammi wa yukabbir. Perlu diperhatikan kalimat yusammi, fi'il amr dari samillah, maknanya bismillah saja. Seperti hadis Umar Ibnu Abi Salamah, ya gulam samillah, fi'lun amr dari tasmiyah, maknanya baca bismillah. Dan begitu pun di hadis Anas, dabah Rasulullah SAW syatain akronain yusammi wa yukabbir dengan fi'lun mudhari'. Yusammi maknanya baca bismillah saja. Jadi bismillah Allahu Akbar, tidak bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca semua Al-Fatihah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.